Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saudara yang dikasih Tuhan, Rusia, beberapa negara di Afrika, dan Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang mempunyai banyak lahan tidur yang luas. Ada banyak tanah yang tidak digarap dan dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, Belanda, negara kecil yang luas wilayahnya hanya sepertiga dari Pulau Jawa, dapat memanfaatkan wilayah lahannya untuk pertanian, sehingga dapat mengekspor hasil tani ke berbagai negara. Israel, yang luas wilayahnya begitu kecil, hanya setengah dari luas Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan lahan yang ada seefisien mungkin, sehingga dapat mengekspor produk buah-buahan ke berbagai negara di Eropa. Bukan besarnya lahan yang membuat sebuah negara menjadi makmur, tapi besarnya kemauan dan usaha yang menjadikannya maju. Jangan berharap keadaan berubah kalau kita sendiri tidak mau berupaya untuk mengubahnya. Dalam Amsal 12 ayat 11 ini tertulis, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Setiap kita manusia dipanggil Tuhan untuk mengusahakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam ayat ini dikatakan soal mengerjakan tanahnya, yaitu tanah yang Tuhan percayakan buat kita. Tanah berbicara soal tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Dan Tuhan memberkati kita melalui proses kerja, apa yang kita usahakan, tidak terpisah dari kerja yang kita lakukan. Dalam Alkitab, kita lihat ada korelasi atau hubungan antara kerja dengan hasil, antara usaha dengan berkat. Bahkan kalau kita melihat soal berkat mana yang Tuhan berikan di padang gurun bagi bangsa Israel, mana itu tidak akan terkumpul kalau tidak ada usaha untuk mengumpulkannya. Jadi selalu ada hubungan antara usaha dengan berkat yang diterima. Hal yang penting dalam ayat ini, saudara, adalah soal fokus dan ketekunan. Fokus pada tanah yang Tuhan percayakan, bukan berfokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Jangan sampai kita mengeluh, bersungut-sungut atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita merasa begitu kecil yang Tuhan percayakan, sementara Tuhan mempercayakan kepada orang lain yang begitu besar, sehingga pengeluhan kita membuat kita tidak melakukan apa-apa. Bersyukurlah untuk kepercayaan yang Tuhan berikan, sekalipun itu kecil. Bersyukurlah untuk tanah yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Keadaan di hidup kita, saudara, bisa kita ubah dengan mengerjakan tanah kita. Apa yang Tuhan percayakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Mengabaikan tanah atau mengabaikan apa yang Tuhan percayakan, membiarkan talenta begitu saja, menunjukkan bahwa kita ini tidak berakal budi.
tidak memakai hikmat, dan tidak menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lihat apa yang dimiliki orang lain, tapi fokus pada tanah, pada talenta, pada karunia, pada apa yang Tuhan percayakan di tangan kita untuk kita kerjakan. Kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, agar keadaan hidup kita mengalami berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak membiarkan tanah yang Tuhan percayakan begitu saja terbengkalai, tapi kami mengerjakan tanah dengan sebaik-baiknya, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, sesuai dengan talenta, karunia, keterampilan, keahlian yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan untuk mengerti dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Karuniakan kami hikmat, marifat, dan pengertian untuk mengerjakan tugas panggilan-Mu. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan dan jawaban doa dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.